Namanya Kenduri Sablon Yogyakarta. Iya, betul, betul. Denger-denger memecahin rekor ya. Iya, Mas. Kemarin Muri. kita memecahkan rekor muri itu nyablon 101 warna di Mm-mm. media kaos. Oke, selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, ex kolektif Collaboration Space. Ada Afrizal Boncel Hendratno. Selamat datang. Selamat selamat datang. Gimana nih perjalanan? Jauh ya sana sini ini. Ya, lumayan toh, Mas. 1 jam lah Oh, tadi kan dari minta Kulon maps Progo. ya tadi. Mm-mm. Wah, jebul aduh gitu. Ini kita udah di kolektif dan rasanya nggak abdol, kok nggak abdol, nggak seperti biasanya kalau kita nggak ngasih tahu kalau studio sini tuh dingin. Mm-mm. Tadi AC-nya sempet dibesarin ya, supaya nggak dingin gitu kan. Terus kalau kaos itu ada nggak mas, yang misalnya nih dingin gitu, bahan-bahan tuh ada yang beda nggak sih? Kan aku penasaran gitu, di kaos itu ada yang bedain nggak gitu? Ada, Mas. Ada, kalau kaos tuh tergantung gramasi kan. Ada Heeh, 30S tuh yang biasa orang bikin kaos itu. heeh, Ada yang 24, heeh, ada yang 20S, ada yang 16S. heeh, Kalau yang paling tebel tuh yang 16S itu. heeh, Itu yang kalau brand-brand luar negeri, kaos band luar negeri itu heeh. biasanya pakai 16S itu. Oh yang merchandise itu ya? Heeh, Mhm, cuman kalau di Indonesia emang agak kurang cocok sih. Kan di mmm, sini iklimnya tropis ya. mhm, mhm. Kalau di sini paling 24S sih paling nyaman 24S. menurut Oh, oke. menurut saya. Oke. Oke, dan kemarin juga sempat ada event besar. Ya, Aduh, sorry loh, kemarin saya dapat invitation tuh nggak bisa datang. nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ada Aman, event aman, tiga aman. hari, ya ampun. Soalnya biasanya kalau event itu kan tanggalnya itu bareng. Jadi Mm-mm. ada event ini tanggalnya bagus gitu kan. Event lagi gitu. Namanya Kenduri Sablon Yogyakarta. Iya, betul, betul. Denger-denger memecahin rekor ya. Iya Mas, kemarin Muri. kita memecahkan rekor muri itu nyablon 101 warna di Mm-mm. media kaos, di satu kaos. Jadi di satu kaos itu ada 101 warna. Di satu kaos. Mm-mm. Oke, bentar-bentar nih. Satu kaos itu satu cetakan atau gimana tuh teknisnya? Iya, jadi kalau bagi yang orang awam ya, kalau Mm-mm. nyablon itu kan satu warna itu butuh satu screen. Jadi kalau Mm-mm. kita nyablon ini di kaos ini misalnya ini 10 warna nih, ya kita butuh 10 screen. Jadi Mm-mm. kalau 101 warna ya kita butuh 101 screen. 101 screen Mm-mm. dengan 101 operator. Ya, operatornya juga 101. Gila, itu pengerjaannya seberapa lama itu? Kalau pas proses sablonnya tuh kurang lebih 3 jam, Mas. 3 jam selesai? Selesai. Karena kan operatornya 101. Jadi satu orang Oh, pegang ya. satu screen gitu. Satu, Ganti-gantian gitu. heeh, Hmm, ganti-gantian. hmm. Ada pengeringannya nggak gitu itu? Ada Ditunggu dulu gitu. per 15 warna itu kita Hmm. keringkan. Jadi ini kan udah ada desain gitu kan. Mhm, mhm. Terus saya kan awam gitu Mhm, di mhm. sablon. Ditempel gitu kan, gesut gitu, seret, satu warna gitu. Iya, Itu nyampe 101. sampai 101. Wow. Itu kita pertama pertama dan satu-satunya kayaknya di Indonesia yang membuat rekor itu. Sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Tapi gini, kalau menurutku, jangan-jangan ini rekor dunia juga. Belum ada loh di dunia. Di dunia kayaknya juga belum ada sih, Mas, karena Hmm. eh, orang murinya juga bilang ini harusnya udah masuk Guinness Book of Record sih sebenarnya. Nah, Masuk rekor dunia pun sebenarnya berani. hmm. Terus gimana responnya? Apakah terus, kenapa ngundang Muri? Nggak, nggak Guinness Book of Ya Record enggak, gitu. kita karena kita di Indonesia toh, Mas. Kita juga Nah, kalau untuk ke Guinness Book of Record mungkin kita nggak ada relasi atau channel ya. ah, ah. Kalau Muri insya Allah masih bisa diusahakan lah Mm, itu mm, mm, relasi mm, atau mm, channel mm, itu. mm, mm. Oh, eventnya besar loh. Event sablon itu setauku biasanya kalau yang komunitas-komunitas itu kan, Mm-mm. itu 1 hari. Ini kenapa milih 2 hari? Karena kita emang pingin beda Mas dari Mm, kebanyakan komunitas yang lain kan kebanyakan event tuh 1 hari, mm, 1 hari terus karena event sablon itu juga kita bekerja sama dengan mitra-mitra mm, sponsor itu mm, kita pengen mereka itu juga puas gitu dengan event event sablon itu nggak cuma mm, sehari gitu. mm, mm. Kalau 2 hari ya
yang satu-satunya juga sih 2 hari. Karena sebelum-sebelumnya juga emang event sablon kebanyakan cuma sehari. Biar jadi pembeda. Ya, biar jadi pembeda. Jogja Mas, Jogja. Jogja. Biar jadi pionir juga tuh. Dan salah satu tagline-nya, ini kalau nggak salah ya, itu kalau sablon Jogja itu menjadi barometer di Nusantara. Iya. Bener nggak itu? Iya, bener Mas. Tagline-nya itu KSJ, Heeh. Barometer Sablon Nusantara. Jadi pengennya tuh komunitas, ya entah komunitas kita atau orang di dalam komunitas itu menjadi barometer sablon se-Nusantara gitu. Tapi berat nggak nyandang bahwa sebagai barometer gitu? Ya berat Seluruh Mas. Indonesia. Berat. Karena setiap tahun, setiap bikin event kita harus menyajikan sesuatu yang berbeda supaya menjadi barometer itu. Oke, termasuk tadi ada rekor Termasuk muri, itu ada rekor terus muri, eventnya 2 hari. Nggak tidur berapa hari, bro? Saya sih sekitar 4 hari sih. Ya nggak tidur, nggak yang nggak tidur terus, tapi paling tidur cuma sejam, 2 jam Bentar-bentaran gitu ya. bentar. Apalagi itu kan biasanya gini kan kemarin aku sempat visit ke tempat vendormu itu di Play HI gitu kan. Terus tanya, ini kenapa nggak IO yang ngerjain gitu kan? Itu Betul. murni semua komunitas tuh yang Iya, bikin tuh. itu jadi yang di kepanitiaan itu semua member dari komunitas sablon Jogja Mas. Jadi benar-benar kita nggak pakai EO. Jadi ya ada yang teman-teman yang kejatah perlengkapan ya nyari vendor partisi, vendor gate, vendor sound system. Ada yang bikin acara juga teman-teman sablon semua, nembusin artis, nembusin narasumber, itu semua teman-teman satu komunitas itu. Wah, gila nih, ini bener-bener kenduri ya ini ya. Komunitas tuh biasanya yang bedain sama event profesional gitu kan. Itu kadang penempatan, biasanya nih ahlinya di mana? Biasanya dipindah. Kalau di KSD kemarin gitu nggak? Iya sih Mas, ya gimana ya? Ada yang kayak pas event pertama Kenduri itu kan saya ke jatah di perlengkapan gitu. Yang nyari vendor partisi dan sebagainya itu. Nah, di tahun ini saya jadi di divisi acara. Itu kan pengalamanku yang di Kenduri pertama akhirnya nggak bisa tak aplikasikan di Kenduri kedua. Tapi saya belajar di acara gitu loh. Dan teman-teman yang lain juga ada yang ada yang kaget ternyata di perlengkapan seribet ini, di acara seribet ini, apalagi yang di mencari mitra, mencari sponsor seperti itu. Banyak hal yang harus dipikirkan. Betul yang biasa sekali. yang gesut-gesut sablon tiba-tiba harus ketemu siapa gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu buat belajar. Biasanya komunitas itu di situ belajarnya. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk kedepannya pasti lebih keren lagi dong. Ya itu yang jadi PR kita nanti di Kenduri 3 itu Mas. Kita mau bikin event yang kayak apa lagi ya. Karena kalau di Jogja kan bikin event di JEC itu kayaknya udah maksimal tuh Mas, event di JEC itu. Ini kemarin langsung mentok nih di JEC gitu. Udah di JEC nih. Terus artisnya juga kita udah ngundang JHF nih. Ada JHF, oke. Betul. Pembicaranya juga udah Derry, Erik. Mungkin kalau pembicara adalah ya motivator yang lebih dari yang skalanya lebih nasional lagi. Artis juga ada. Tempatnya ini Mas. Mungkin kita besok bikinnya di GBK mungkin Mas. Jogja tapi di GBK. Ya. Gitu. Di Gelora Bung Karno. Oke. Siap. Itu coba ya nanti kalau udah setahun lagi episode ini diputer teman-teman. Apakah terjadi di GBK? Paling enggak itu bro di Kridosono nyoba. Iya. Atau di mana Di gitu. Meguwo lah ya. Di Meguwo atau di mana gitu. Oke. Ini kita coba balik flashback ya. Aku itu pertama kali tahu Play Hard Inc. Itu malah dari kaosnya, dapat kaosnya. Jadi sebelum aku ngobrol sama Mas Boncel, produknya itu malah udah nyampe ke aku dulu itu Mas. Iya. Itu yang nganter siapa ya itu ya? Yang nganter itu ada Mas SDM ku pas waktu itu kan launching albumnya Putar Balik ya kalau aku lagi MC di Tabebuya ya. lagi MC itu bener. Karena ya kerjasama Mas, Putar Balik minta support terus ini Mas tak support secara materi terus tapi saya juga ini ya tolong dibantu untuk memperkenalkan vendor saya gitu. Jadi saya kasih jadi kaos terus
Saya memang ngincernya MC Mas waktu itu. Karena kalau MC kan keluar terus Iya, loh Mas. kelihatan terus. Saya ngincernya MC. Tolong kaos saya dipakai sama MC-nya gitu. Soalnya kemarin itu yang timmu itu minta sama aku gitu buat ini jangan lupa difoto ya Mas terus diposting gitu. Iya. Oke, siap, saya dapat kaos tapi diposting juga nggak apa-apa gitu. Dan enak sih. Tapi ini ngomongin tentang kaos nih. Yang di Play Hard Ink itu, ini kalau bener apa salah ya? Itu yang gesut ya zaman dulu ya. Tapi sekarang kenapa trennya DTF? Ini sering jadi perbincangan hangat di teman-teman sablon. Kenapa sekarang trennya DTF bukan gesut lagi? Kalau sablon manual gesut itu tetap ada Mas, tetap masih itu sampai kapanpun sablon manual gesut itu akan tetap ada. Cuman kalau DTF itu kan perkembangan teknologi ya Mas. Kita juga nggak bisa menolak itu. Jadi kalau sekarang ya kalau bisa digesut ya kita gesut. Kalau memang membutuhkan DTF ya udah kita DTF. Gitu. Oke, ini coba saya mandang sebagai orang awam ya. Yang bedain DTF dan gesut atau manual itu apa? Kalau saya secara pribadi untuk keawetan itu lebih awet sablon manual. Tetap dan banyak sablon manual yang nggak bisa dikejar sama DTF. Kayak misalnya ini sablon plascas ini meresap ke warna. Warnanya meresap ke kain. Itu kayaknya kalau pakai DTF nggak bisa. Kemudian sablon HD kan ada Mas sablon yang tebel-tebel itu loh. Nah itu nggak bisa juga dikejar pakai DTF. Kemudian yang warna-warna neon, warna fluo kayak gitu, susah itu dikejar pakai DTF. Tapi kalau yang sablon yang satu warna nempel kain itu apa tuh namanya? Ada kan itu? Meresap ke kain? Oh yang satu warna itu loh. Katanya kalau lebih dari satu warna nggak bisa enak dilihatnya gitu. Ya mungkin discas atau plascas ini Mas. Kayak gitu. Ini juga banyak warna tuh. Pada akhirnya kita akan belajar mengatasi itu. Dimana misalnya sablon plascas, wah kalau 2 warna, 3 warna susah Mas gitu. Tapi pada akhirnya kita akan belajar tantangan itu harus kita atasi gitu. Ini merchandise komunitas ini kan pada akhirnya kita plascas juga. Warnanya lumayan banyak. Ini merchandise-nya komunitas kemarin? Tapi bukan yang kenduri sebelumnya. Oh yang sebelumnya. Oke. Wow, mantap sih. Kalau ngomongin kaos ini, sebenarnya banyak hal yang bisa dikulik ya. Dari kaos, dari sablon itu. Awalnya dari mana? Play Hard Ink tahun 2016. Itu awal terjun itu langsung bikin brand Play Hard Ink itu atau gimana awalnya dulu? Kenapa tertarik di dunia pergesutan ini dan sablon ini? Kalau awal mulanya itu saya broker Mas dulu. Saya broker, pas masih kuliah itu broker, terus sempat kerja di warung kopi juga. Kemudian pernah saya bekerja di satu vendor, sekarang jadi teman juga. Masih ada di komunitas itu di daerah utara UNY. Namanya Mas Rio, vendornya Groovy. Itu dulu saya kerja di situ. Mulai tahu urut-urutannya proses sablon tuh. Oh, ternyata seperti ini. Karena sebelumnya kan saya otodidak, Mas. Otodidak terus waktu bekerja di tempat Mas Rio itu akhirnya saya tahu urutan-urutan teknisnya sablon itu seperti itu. Kemudian buka sendiri itu setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah saya buka sendiri di sana di Kulon Progo. Kemudian saya sama teman-teman itu membuat komunitas sablon di Kulon Progo. Namanya PSK. Iya, PSK. Iya, ini maksudnya PSK itu singkatan ya, guys. Iya. Pengrajin sablon Kulon Progo. Nah, itu. Bukan PSK yang lain ya. Nah, kalau yang lain beda nih. Mungkin bukan sablon ya S-nya ya. Oke. Ini balik lagi ke DTF sama gesut ini. Terjadi perdebatan nggak sih antara harus DTF atau harus manual gitu? Awal-awal dulu sempat sih Mas itu. Awal-awal munculnya DTF itu ya teman-teman yang masih menganggap sablon itu ya digesut, bukan di print terus di press gitu awal-awal dulu. Tapi semakin kesini tetap kita nggak bisa menolak itu gitu loh Mas. Kita nggak bisa menolak hadirnya DTF itu nggak bisa kita tolak. Jadi ya kita sikapi aja kalau misalnya di sablon manual masih terkejar, ya kita sablon manual aja. Tapi kalau emang butuh DTF, ya udah kita DTF. Jadi nggak yang
nggak yang menolak serta-merta, oh sablon ya kudu digesot, Tergantung kebutuhan ya. tergantung kebutuhan aja. Kalau kecepatan DTF jauh lebih cepat ya daripada manual. Kalau untuk satuan iya, Oh, kalau untuk kalau satuan. untuk Lah, satuan, emang beda. Kalau banyak tetap menang manual. kalau banyak ya dua-duanya bisa mengimbangi sih Mas. Mm-mm. Tergantung apa ya Mas? Ya tergantung kebutuhan, semua tetap tergantung kebutuhan. Nah, ini coba jujur aja. Mm. Secara kualitas bagus mana DTF sama manual? Kalau kalau saya sebagai orang yang masih masih menyenangi sablon manual ya tetap tetap Eh, sablon manual tetap lebih awet Mas. oh ya, keawetannya ya. Keawetannya tetap Heeh. sablon manual. Oh, apa gini ya? Mungkin. Sekarang itu karena trennya itu orang banyak yang bikin kaos Mm, mm, mm. satuan. Nah, orang beralih ke DTF sekarang. Ya kalau sablon satuan kebanyakan yo sekarang semuanya pakai DTF Mas. Karena kan kalau mau dikejar pakai sablon manual kan butuh waktu Mas. Untuk nyablon kan butuh proses desain, afdruk, terus gesutnya itu juga. Kalau sablon manual kan tinggal desainnya dicetak, tempelin ke kaos jadi. Kalau sablon manual pun awal-awal dulu sebelum ada DTF saya ngerjain kaos satuan juga pakai sablon manual. Makanya dulu kalau sablon manual sablon satuan cuman satu warna, dua warna gitu. Kalau sekarang kan pakai DTF mau warnanya berapapun tinggal ngeprint terus di press ke kaos. Tergantung kebutuhan lagi ya. Heeh. Terus gini, 2016 mulai sablon Mm-mm. dan udah lama juga ya berarti ya 2016. Ya lama. Lebih dari 10 tahun. Ya kurang Mm-mm. sih, kurang Belum, lebih lah. kurang. Belum satu Tapi dekade. tapi sebelum 2015 sudah bikin juga kan? Udah. Yang sempat ganti-ganti nama itu? Iya. Itu. Ya sejak kuliah pun saya sudah Heeh. nyablon sebenarnya. Heeh. Di kos-kosan pernah, di kontrakan pernah. Cuman kan belum yang benar-benar memutuskan ya udah ini playhard nih usahaku, sablon, aku nyari duit dari situ. Karena kalau dulu pas masih kuliah kan ya nyablon juga, ya kerja di warung kopi, diajak freelance di mana mau, ayo gitu. Kalau sekarang emang udah fokus benar-benar di situ di sablon. Kuliahnya di mana sih, Bro? Aku kuliahnya di Yogyakarta State University. Oh, YSU. Ambil UNY. jurusan apa? Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS? PS. Oh. Ilmu Pengetahuan Sablon. Ilmu pengetahuan sablon. Tuh. S-nya sablon. S-nya Guys, sablon. jangan S yang lain. IPS. Kenapa ke sablon? Ini kenapa nih ke sablon? Soalnya biasanya kan kadang jurusan tuh linear. Nah, itu kenapa ke sablon? Karena sebenarnya saya memang suka di gambar sih Mas. Gambar. Dunia desain itu sebenarnya saya suka. Terus kalau desain atau gambar itu mau diaplikasikan kemana toh? Ya, mungkin salah satunya sablon ya. Akhirnya saya larinya ke situ, ke sablon. Terus kalau dulu kan kayaknya pas masih kecil ya Mas, seneng gitu lihat orang kaos-kaos apa? Kalau dulu Dagadu itu ya. Iya. Kan unik-unik tau Mas tulisannya. Ada kata-katanya itu. Pengen bikin kaos yang seperti itu sendiri gitu, dipakai sendiri kayak gitu. Dari situ akhirnya ya wis lah aku tak belajar sablon. Terus juga dulu kayak apa ya namanya? Ada KKN juga Mas dulu di rumah. KKN di desa itu ngajarin tentang sablon. Tapi waktu itu sablonnya sablon plastik sih untuk kemasan itu. Cuman saya ngobrol ke yang ngajarin itu, Mas kalau belajar sablon manual, sablon untuk kaos gimana Mas? Ya disuruh main ke vendornya waktu itu. Terus akhirnya saya main terus semakin tertarik dengan sablon ini, dengan sablon plastik kaos. yang apa tuh? Plastik kemasan itu Mas, plastik. Buat apa tuh? Kalau dulu KKN-nya kan program KKN tuh ngajarin ibu-ibu untuk bapaknya dulu, bapak-bapak diajarin untuk menanam jamur tiram. Nah, ibu-ibu diajarin untuk mengolahnya. Terus pemudanya diajarin untuk packing dan penjualan kayak gitu. Terus ada packingnya itu di packingnya plastik. itu di plastik, di sablon kayak gitu. Terus akhirnya saya tertarik nih.
dengan sablon tapi untuk kaos bukan untuk kemasan seperti itu. Tapi kalau zaman sekolah kita tarik lagi, Mm-mm. pernah nggak jadi semacam ayo ngumpulin ini kaos angkatan gitu, nyetak pernah nggak kayak gitu? Pernah Biasanya sih. banyak loh orang-orang kayak gitu. Dulu pas SMA kayaknya ya. Eh, Bikin kaos angkatan, kaos jersey futsal atau apa gitu kan kaos biasanya kayak gitu. olahraga kan dulu waktu itu untuk kilo sekolahku, kelasku kayak gitu kan. Dulu sempat juga. Oke. Dan aku sempat denger nih dari pernyataan beberapa orang tentang Mas Boncel ini. Ada yang bedain antara orang sablon biasa dan saya punya background kuliah nih. Nah, itu yang bedain apa Mas Boncel? Apa ya, Secara Mas? disiplin ilmunya atau Ya, pencatatan atau apa? mungkin kalau yang punya background pendidikan diberi kesempatan untuk punya background pendidikan lebih tinggi ya Mas, mungkin akan relasinya lebih banyak, cara komunikasi dengan customer lebih baik, kemudian manajemennya mungkin juga lebih baik karena mungkin kalau asal gesut semua orang itu bisa Mas. Ya. Ya kan? Ya. Tapi untuk mengelola sebuah vendor itu memang apa ya? Nggak bisa kita pungkiri kalau pendidikan itu juga penting. Secara frameworknya beda ya, caranya berpikir, terus manajemennya, manajemen keuangan, terus apa ya? Mengelola vendornya juga, mengelola karyawan. Karena kalau sampai sekarang itu di komunitas pun ada yang masih nyablon sendiri, one man show itu ada yang udah punya karyawan sampai puluhan, belasan itu banyak. Ada yang ngetim, ada yang masih sendiri gitu ya. Ada yang ngetim, ada yang masih sendiri juga. Tapi itu tergantung kebutuhan juga sih. Ada yang kalau yang punya kecil-kecilan kan biasanya sendiri gitu kan. Tapi awal mulanya dulu juga sendiri gitu. Iya, ya dulu Sablon awalnya juga gitu. one man show Mas tetap. Yo Sampai- nyablon, yo Sampai akhirnya kewalahan. yo nyablon, yo belanja kain, yo marketing, yo manajemen, ya semuanya sendiri. Tapi kalau di Play Hard Ink sendiri bagi job desk-nya gimana Mas? Posisimu sekarang apa? Kalau sekarang saya masih misah warna di Apa tuh? vendor itu. Jadi Misah kalau warna itu nyeting kan, gimana? nyeting seperti ini, untuk sablonan seperti ini kan harus disetting, dibedain per warna. Karena satu warna butuh satu screen itu. Kalau sekarang saya masih di Playhard ya sambil marketing, konten sama misah warna. Kalau untuk keuangan udah ada yang megang sendiri, produksi juga udah ada. Ada tim lah di Playhard. Bener. Dan di sini juga teman-teman udah ada koleksinya kolektif yang secara tim solid banget nih, tim-timnya kolektif nih. Keren nih di balik layarnya ini nih. Termasuk ada operator kita, ya senyum-senyum dari tadi. Kita cobain nih. Di sini saya juga udah nyoba nih. Mas Bonjel di depan Anda ada apa ini? Ada es kopi kolektif ya. Kopi kolektif ini. Aduh, ini sampai gelas kedua loh Mas Bonjel. Iya. Ternyata ketagihan sama es kopi kolektif. Enak Mas kopinya. Nah, saya seneng ini, strawberry ini. Aduh, kita coba ya 3, 2, 1. Seger banget. Kopinya nendang. Wis gone adem. Anyut sepol. Oke, kita balik lagi ke sablon ya. Ke sablon ini dari 2016 terus bikin Play Hard Ink. Kalau kenduri yang pertama itu kapan? Kenduri yang pertama itu ya 2 tahun dari sekarang, berarti 2022. Oh, dari 22. Oke. Berarti ini rutin ya, setahun sekali? Kalau kenduri itu 2 tahun sekali Mas. Oh, sorry, 2 tahun sekali ya? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Oh, makanya itu ya, 2 tahun itu persiapan soalnya langsung gede acaranya. Karena kalau di kepengurusan komunitas itu tahun pertama itu kita bikin acara untuk edukasi. Terus tahun keduanya untuk seneng-seneng gitu. Walaupun kita juga tetap menyelipkan edukasi itu tetap. Dan mikir, tetap Dan mikir. mikir. Tahun keduanya tetap mikir ini. Karena kalau kenduri setahun sekali itu mungkin ya waktunya teman-teman habis untuk itu Mas. Iya. Kapan lo ngurusi vendor? Nah, gitu. Tapi se-open itu ya, Play Hard Ink itu Mas. Kalau ada orang yang datang ya, welcome silahkan gitu. Ya, Mas, monggo. Bahkan nggak cuman yang datang itu ya nggak cuman orang mau ngorder kaos, mau main ngopi-ngopi juga monggo silahkan. Saya di sana malah konseling. Curhat-curhat ya. Nggak ngapa-ngapain berhubungan sama sablon lah, cerita-cerita. Oke. Soalnya gini Mas, kalau diturut lagi, tempatmu kan di Serut itu kan.
aku tuh juga sering tidur di sana dulu, Mhm. di sejarahnya. Jadi buat teman-teman ya, buat pengetahuan teman-teman, tempat itu tuh sempet jadi tongkrongan juga sebelum jadi tempat vendor sablon Iya. gitu. Apalagi dulu sejarahnya kan ada band-bandan, zaman Mhm. The Mad, ada Seven, Seven Studio itu heeh, ya. apalagi dulu mie ayamnya ya sampingnya itu loh. Wah itu enak Mie banget tuh ayam Mas. ceker dulu kan. Heeh, mie ayam jago merah itu Jago udah nggak merah. ada tapi sekarang pindah di daerah Miri itu. Tapi masih horor nggak Mas sana Mas? Enggak sih Mas kalau Udah horor. nggak? Kan wis tak anu Mas. Setannya wedi Setane ngomongane. setane wis tak wedeni. Itu. Oke, kalau kita ngomongin sablon lagi ya, kan dari background itu macam-macam. Mhm. Ada orang yang kuliahan. Kan saya pernah denger nih, ada orang bahkan lawyer, Mhm. itu sablon juga. Seacak itukah backgroundnya orang sablon? Ya mungkin karena melihat peluang ya Mas. Karena Mhm. sablon kan termasuk apa kalau sandang pangan papan itu loh Mas. Sandang papan pangan. Oke, Heeh ini kan. sandang ya Ya ini ya? sablon kan termasuk Nah, pokok atau sandang itu. heeh, Heeh. heeh. Kalau kebanyakan teman-teman di komunitas juga jarang Mas yang backgroundnya bener-bener desain grafis kayak gitu. Mhm. Ada yang backgroundnya pendidikan, ada Mhm. yang bahkan yang polisi ada kok Mas. Iya kah? Nah, ada yang polisi terus Oh. dia buka vendor juga ada. Mhm, Ada mhm. yang anak band, Mhm, anak punk, mhm. banyak backgroundnya di Macam-macam komunitas itu. ya? Heeh. Macam. Ada cerita unik nggak background yang ini kayaknya jomplang banget tapi kenapa ke sablon gitu? Ya mungkin apa ya Mas? Kalau yang jomplang banget ya apa ya? Mungkin kayak yang backgroundnya polisi itu. Heeh. Kenapa tertarik ke sablon tuh? Ya saya juga belum terlalu deket sih, Heeh. cuman karena dia juga bermusik juga. Dia Oh, bermusik yap 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 juga, yap terus yap yap punya yap. komunitas musik Mhm, juga. mhm, mhm. Mungkin tapi dia fokusnya ke brand ya, nggak yang produksi gitu. Brand-nya? Mhm. Oh, oh. Mas Rizky Hailur itu. Itu Mhm, mhm, polisi punya brand namanya Hailur juga. mhm, Itu juga ada di komunitas. Terus kalau yang backgroundnya anak Vespa ada juga Mas mhm, Udin Elnos itu di mhm, vendornya banyak itu koleksi Vespa. mhm, 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 Terus ada yang anak pang-pangan Mas Ruli itu mhm. dulu bener-bener pang Mas, bener-bener bener Pang pang, pang. real Mhm, pang. mhm, mhm. Sekarang punya vendor sablon juga namanya Jalur Tengkorak. Oh, yap yap. Pernah denger itu aku jalur tengkorak. Mhm. Nah, ini kan background-nya macam-macam. Mhm. Cara nyatuin ke KSJ-nya gimana? Ya kalau di komunitas itu kan karena yang pertama pasti karena punya sablonan toh Mas. Oh Ini iya, komunitas syaratnya sablon, itu, heeh, syaratnya iya, punya heeh. sablonan. Terus yang kedua itu karena kita berkomunitas itu emang butuh apa ya Mas, butuh, sesuatu yang nggak kita dapatkan di luar. Mhm, Karena kalau di komunitas itu kan nanti pada akhirnya banyak pembelajaran, mhm, edukasi yang kalau kita sendiri pengennya semua yang ada di komunitas itu sama gitu loh Mas. Sama itu mhm, dalam artian yo kalau bisa nyablon plastisol ya bisa semua di komunitas, bisa mhm, sablon HD di komunitas juga bisa semua, mhm, seperti mhm, itu. mhm. Jadi ya enak lah Mas kalau di komunitas. Berarti runtutan acara semacam perkumpulannya itu nggak cuma sekali pas KSJ ya kayak gitu itu? Enggak. Ada semacam edukasinya gitu? Kalau di KSJ sendiri kebetulan kita ada 4 korwil. Iya, Nah, kalau heeh, KSJ kan satu Yogyakarta nih. mhm, Nah, kita punya 4 korwil ada di Sleman, Gunung Kidul, Bantul, sama Kulon Progo. mhm, mhm, Jadi kalau di korwil mhm, itu kita bebaskan teman-teman di korwil itu kita bebaskan mau bikin acara arisan mhm, yang sebulan sekali kayak gitu, mmm, terus mhm, mau bikin edukasi kerjasama sama supplier-supplier juga mhm, kita bebaskan. mhm, Cuman memang kalau untuk event besarnya mhm. kita jadi satu di KSJ, di Komunitas Sablon Jogja itu. Oke oke oke. Itu kalau yang kota masuk mana? Dari 4 Korwil itu? Kota malah belum ada Oh korwilnya, malah belum Mas. ada? Jadi yo kalau yang di kota ada yang masuk ke Bantul, ada yang masuk di Tergantung Sleman, heeh, deketnya kemana dekatnya gitu ke ya? mana. Oh itu rutin? Rutin, Jadi Mas. tiap bulannya mesti ada ya kayak Tiap gitu ya? bulannya pasti ada kegiatan di Korwil. Oh iya, ya kalau yang paling deket ini, terdekat ini ada nggak agenda? Paling deket ini apa ya, Mas? Belum ada sih, Mas, Heeh. karena wis kenduri. Yo kalau Capek yang yang kemarin itu ya? heeh, Heeh. yang terdekat ya mungkin di Korwil masing-masing. Mhm. Ada arisan
tiap bulan itu. Tapi kalau yang benar-benar satu Jogja yo event puncak eventnya KSC ya Kenduri ini 2 tahun sekali yang itu 2 ya. tahun sekali. Oke. Nah, di sini kan ada perkumpulan manusia-manusia nih. Ini berbagi perannya gimana? Soalnya pasti ada yang dinamakan ketika ini contoh lah, ini langsung real aja ya kejadian. Kemarin kan saya ke tempat Anda ketika pas ada meeting. Katanya, wah bentar lagi cabut bro, mau ada meeting gitu kan. Jam 10 gitu. Saya ke sana jam 9. Ini malam banget ini. Kenapa malam banget meetingnya? 4 orang atau 5 orang gitu ya, satu mobil ya itu. Mau cabut jam 10. Nah itu sampai jam berapa bro meetingnya? Dari Kulon Progo ke tempatnya itu? Waktu itu sampai jam 3 mas, sampai jam 3 pagi. Itu buat event itu? Buat itu. Event Kenduri itu ya. Terus gimana keluarga? Ya kalau keluarga yo sebenarnya berat juga mas. Apa kita tinggal rapat seperti itu. Cuman yo istri-istri kita juga udah mengerti sih mas kalau di komunitas memang seperti itu gitu. Walaupun yo awal-awal saben dino rapat kayak gitu. Apa to sing oleh ke gitu. Iya. Tapi kan pada akhirnya kemarin kalau di Kenduri itu juga selain member yang datang kita juga berikan ke teman-teman itu kalau SDM-nya mau berangkat, keluarganya mau berangkat monggo. Oh, biar ya. biar keluarga kita itu tahu kalau kegiatan kita itu positif seperti itu. Jadi yo banyak kemarin yang anak istrinya datang termasuk saya. Kalau pas nggak ada keluarga tidak tahu. Oke, dan ini kan secara peran komunitas. Ada yang bilang nih, komunitas itu keluarga. Setuju nggak? Ya setuju sih mas, setuju banget. Karena selain keluarga yang di rumah ya mas, kalau kita nggak berkomunitas mungkin kita akan saingan secara vendor sih mas. Tapi kalau kita berkomunitas, kita itu nganggap teman-teman itu sebagai mitra jadinya, bukan sebagai saingan. Jadi misalnya nih saya kan nggak punya bordiran, nggak punya penjahit kemeja seperti itu. Karena kita punya teman di komunitas, saya berani kok ngerjain bordiran, ngerjain kemeja. Terus saya punya teman yang bisa ngerjain seperti itu. Mau orderan berapapun jumlahnya, saya berani karena saya punya teman-teman yang siap untuk membantu saya gitu di komunitas. Berbagi peran ya. Berbagi peran. Karena sering mas itu di komunitas yang kayak iki aku duwe orderan 1000 ki, tapi wektune gur 5 dino wani ra, ngewangi, berani. Kita berani sekarang karena kita punya teman-teman di komunitas itu kita berani. Tapi gini, ada gesekan nggak ketika ini kan semua sablon gitu kan? Kalau secara mitra seperti itu. Tapi kalau keadaan lapangannya gimana? Masih ada nggak semacam ini katakanlah seperti ini. Misalnya kalau aku kan biasanya terjunnya di event sama musik gitu kan. Ada orang reguleran. Tiba-tiba ada nih yang jatuhin secara harga pasar. Gitu yang katakanlah per orang 300.000 gitu kan. Tiba-tiba saya berani nih 150 gitu. Itu terjadi nggak di sablon kayak gitu? Atau ada standarnya yang memang harusnya pakemnya segini gitu? Ya kalau untuk masalah harga itu kembali lagi ke vendor mas. Tapi kalau persaingan harga itu pasti ada. Karena kan ya walaupun kita berkomunitas tapi keadaan vendor kita kan beda-beda mas. Ada yang punya SDM 10, 5, ada yang one man show. Tentunya harga produk itu kan tergantung HPP-nya kita toh mas. Kalau misalnya saya di Kulon Progo nih, saya untuk belanja kain aja butuh waktu 2 jam. Tapi yang di daerah kota kan untuk belanja kain paling cuman butuh waktu 15 menit. Nah, seperti itu. Terus misalnya saya punya SDM 5. Saya kan harus mikirkan gaji ke 5 orang itu. Tapi yang one man show atau bahkan yang mungkin karyawannya lebih dari 5 kan beda lagi. Jadi kalau untuk harga ya kita kembalikan ke vendor masing-masing. Karena HPP di vendor masing-masing juga berbeda, kualitas juga berbeda gitu. Cuman sebisa mungkin kalau yang sama-sama kenal dan deket, perbedaan harga atau misal customerku melayu neng vendor A gitu. Itu justru kita jadikan introspeksi mas. Kenapa toh customerku kok bisa lari ke
ke vendor yang lain, apakah pelayananku kurang maksimal atau kualitas sablonku kurang maksimal gitu. Harusnya kalau yang berpikiran dewasa seperti itu sih Mas, bukan terus wah wae nyeleding customer kuwi ngopo kuwi. Harusnya kita introspeksi diri, kenapa kok customer kita bisa beralih gitu. Semua udah ada marketnya sendiri-sendiri. Betul. Oke, ini kita coba balik lagi ke KSJ ya. Ke KSJ kemarin, itu nama-nama besar semua. Ada Dr. Tirta, Erik Sukamti, ada Dery Kasih Solusi. Waduh, habis berapa itu bro acaranya bro? Ya hampir 1 M lah Mas, semuanya. Sama 2 hari. perlengkapan dan sebagainya. 2 hari itu? 2 hari. Gila. Gede banget ya itu ya? Iya. Dan itu, bukan EO lo yang mengelola lo. Nah, gini, event IO itu udah seribut itu. Saya kan juga kecemplung langsung ke situ kan, ke dunia IO, bener-bener IO gitu kan. Ini komunitas, gimana nyatuinnya? Ya waktu yang basicnya bukan event loh teman-teman itu. Waktu awal kita pembentukan panitia ya kita semuanya menyerahkan diri, harus kalau coro Jawane ya Mas, kudu ndas dadi sikil, sikil dadi ndas. Karena kan kita semua kepala sebenarnya. Kita semua di vendor itu kepala, biasa nyuruh SDM-nya, kowe kudu ini. Nah, pas kita jadi panitia di event kenduri ya kita harus siap jadi kaki, siap jadi tangan. Dan kita di kepanitiaan ya harus saling menyadari itu. Berbagi egonya. Ya seperti itulah Mas. Adaptasi ya, masih ada yang ngeyel itu pasti ada ya. Pasti ada. Tapi semua lancar ya. Alhamdulillah lancar Mas. Ikut seneng aku kalau ada acara-acara semacam KSJ itu jadi terpacu. Ya pada akhirnya pas closingan itu kita nangis bersama Mas. Waduh. Karena haru ya. Karena terharu. Dinamikanya membuat event terus alhamdulillah event terlaksana itu udah alhamdulillah, apalagi terus dapat respon yang positif dari teman-teman sablon luar kota. Terus ya akhirnya kita tangisan bareng Mas, neng di belakang itu kita tangisan bareng. Iya. Saya itu lahir awalnya dari komunitas juga. Kalau musik kemarin aku juga sempat beberapa cerita di Instastory gitu kan, tentang jalan searah, tentang drummer bersahabat, tentang apa gitu. Jadi ada perbedaan ketika kita berkomunitas sama murni memang benar-benar kerja sebagai IO. Itu beda banget Mas. Kalau IO itu ya kita kerja gitu. Jadi udah tahu sistemnya kan. Template gitu. Jadi rasa haru itu nggak ada. Ya udah kerja, besok ganti kerjaan lagi. Tapi kalau aku tarik mundur dulu zaman sekolah, itu kan aku juga pernah cerita di salah satu episodeku. Jadi pertama kali ngadain event 100 juta kan aku SMA kelas 3 Mas. Itu ditanteng sama kepala sekolahnya, terus deal berani atau enggak, saya bilang berani. Habis acara selesai itu kita berberapa ya, berempat berlima itu orang-orang intinya itu ngumpul di tengah lapangan gitu kan, terus tiduran ngeliatin langit itu sambil nangis gitu loh. Ya ampun udah sampai tahap ini gitu ya. Seru ya di komunitas ya. Seru. Karena kan kita juga apa ya Mas, kalau saya di KSJ itu sering juga ke komunitas sablon lain kalau bikin event. Di situ kita juga akhirnya belajar juga Mas. Entah tentang kelebihannya atau kekurangannya, kita belajar di event komunitas sablon lain. Terus ya sebisa mungkin kelebihannya tetap kita aplikasikan di KSJ, kekurangannya juga coba kita maksimalkan di event kita di Kenduri. Jadi semua pengaplikasiannya itu tergantung kita penempatannya gitu kan. Apalagi kalau di komunitas itu juga belajar tadi yang kepala ya harus jadi kepala, yang kaki ya udah kaki aja gitu kan. Ya kita jadi terharu tangisan karena ya kalau EO genah ya Mas, esok bayaran gitu. Kalau kita kan enggak toh. Jadi kita membuat acara terus berhasil itu yo secara batin puas gitu loh. Jadi ya benar-benar terharu nek kita yang bukan anak EO bikin acara sebesar itu di JEC, bintang tamunya apa namanya sebesar itu juga. Kita benar-benar puas. Dan sampai hari ini komunitas sablon atau sabloner di
di luar Jogja itu masih sangat mengapresiasi Jadi kita. obrolan ya Ya, sampai sekarang. masih trending topik. Enggak habis-habis tuh. Nggak habis-habis, Jadi Mas. perbincangan. Oke, gini, kan ini kan ada yang namanya komunitas. Ini kita coba bedah satu-satu ya. Tentang komunitas dulu. Cara ngerawat orang-orangnya gimana? Komunitas itu. Ya itu tadi kalau di Korwil ada pertemuan sebulan sekali itu. Ada pertemuan sebulan sekali di Korwil, terus kalau di pusatnya juga sebulan sekali juga pengurus-pengurusnya. Jadi kayak gini Mas, mungkin di Korwil ada pertemuan di minggu pertama semua nih. Di pertemuan Korwil itu kan pasti ada keresahan-keresahan apa gitu. Lah nanti di pertemuan KSJ itu keresahan-keresahan itu disampaikan. Jadi misalnya anak-anak Kulon Progo pengen ini ada pelatihan sablon plascas gitu. Kita sampaikan ke KSJ pusat gitu misalnya. Oke, sama KSJ pusat direspon. Besok mungkin bulan depan kita bikinkan pelatihan plascas di sablon Kulon Progo gitu. Di Bantul juga sama, nih Bantul kebutuhannya mungkin kita pengen belajar manajemen nih, kita sampaikan ke pusat, nanti pusat terus merespon gitu. Mungkin di arisan pertemuan bulan berikutnya kita adakan pemateri untuk keresahan teman-teman itu. Secara komunikasi terjaga terus ya itu ya. Jadi biasanya ada keresahan di komunitas secara Korwil, terus kemudian ke pusatnya. Terjaga Mas, terjaga. Oh iya. Jadi ada strukturnya juga ya kayak gitu ya. Iya ada. Secara struktur gimana Mas itu komunitas? Ya kalau secara struktur ya sama kayak organisasi, ada ketua, bendahara, sekretaris. Kemudian kalau yang di pusat itu ada divisi litbang juga yang penelitian dan pengembangan teman-teman di komunitas. Ada yang divisi hubungan masyarakat, menjaga komunikasi dengan komunitas sablon di luar sana, dengan mitra-mitra sablon di luar sana. Ada juga apa tuh Mas, lali aku ya. Jadi ngumpulin orang-orang itu gitu. Jadi ada divisi-divisinya yang sesuai pakemnya lah. Kalau yang seneng dolan, seneng main-main ya mungkin kita taruh di humas. Kayak saya juga di humas. Biar. Saya di humas KSJ. Terus yang sukanya ngulik tentang teknik, ngulik tentang yang anaknya teknis banget itu ada di litbang seperti itu. Oh ya, menyesuaikan ya yang bagiannya apa gitu. Oke, dan terus gini, ini juga sebagai saya orang awam, mungkin teman-teman juga belum paham gitu tentang entah komunitas, sablon, dan usaha ya. Ada nggak tips-tips tertentu? Misalnya kita coba persempit lagi, dari komunitas itu kan produknya sablon. Ada nggak tips memilih sablon itu harusnya kayak gini, atau kaos itu harusnya gini kalau idealnya, atau kebutuhannya apa gitu, kayak gitu? Kalau untuk sablon ya Mas, mungkin kalau kita tarik 5 tahun ke belakang mungkin sablon harus seperti ini gitu. Kalau sekarang kayaknya kualitas sama deadline mungkin ya. Kualitas sama deadline itu udah nggak bisa kita jadikan value lagi Mas. Itu udah harga mati. Oke. Jadi kalau kita menawarkan bikin kaos di Playhard Ink, kualitas terjamin, deadline aman, itu udah nggak relate lagi untuk ditawarkan gitu. Kita harus punya nilai lebih. Nilai lebih dari sekedar kualitas dan deadline. Berarti secara kualitas dan deadline itu memang itu salah satu passing grade yang harus dijaga. Iya, harus. Jadi bisa ngerjain cepet dan kualitas bagus. Itu udah harga mati lah. Bukan lagi untuk iklan gitu loh. Oke. Ini gambaran umum aja ya. Coba satu pengerjaan kaos, katakanlah gesut gitu. Itu butuh waktu berapa lama? Ya kalau gesut rata-rata di vendor teman-teman itu mungkin untuk gesutnya aja itu sehari itu 50 sampai 100 pieces kaos itu selesai. 50 sekitar segitu, 50 sampai 100. Tapi kan itu gesutnya aja Mas. Oke. Kan ada kalau di sablon itu kan proses itu gesut itu kan proses cetak ya. Di pracetaknya kan ada misah warna, sampai desainnya deal juga, belanja kain, ngafdruk dan sebagainya toh. Oke. Nanti setelah cetak masih ada jahit. Oke, gini berarti urutannya itu dari pracetak dulu ya berarti. Oke, coba pracetak itu urutannya dari apa biasanya?
Milih kaosnya dulu atau bahannya dulu atau gimana? Pracetak itu ya mungkin ya kalau ada customer datang kan udah Mhm, bahan pasti udah memilih, udah mhm, menentukan mhm, pakai bahan ini, pakai sablon yang jenis ini. mhm, Kemudian proses pracetak itu ya kayak misah warna mhm, untuk persiapan afdruk film itu, mhm, terus mixing warna, mhm. terus proofing kan kita biasanya proofing dulu nih. Proofing itu apa? Proofing itu jadi sebelum di sablon massal, Mhm. kita sablon satu dulu Mas. Kita Oh, ajukan ke sampel dulu ya? sampel dulu, kita Mhm, ajukan ke customer, mhm. oke ACC baru kita kerjain massal. Oh, approving ya? Oke, oke, Proofing, oke. proofing. Setelah itu ya sudah dijahit, di Oh, packing. oke, mulai packing gitu ya? Mhm, Oke, setelah itu baru, yang penting udah distribusi, mhm. berarti ini udah berhasil gitu ya? Untuk gambaran berarti itu ya, sekitar 50 sampai 100 pieces dalam waktu 1 hari 1 hari. sablonnya. Nah, ini guys, salah satu indikator. Kalau ada yang nggak bisa nyetak 100 pieces selama 1 hari, kewalahan dan lain. Tapi ada karyawan kan? Ya Nah, berapa ada. orang kalau di Playhat? Kalau di Playhat sekarang 6 Mas. 6, 6 oke. itu 5 di produksi, Mhm. 1 di office. Sama Hmm, 1 saya juga di office. ngurusin administrasi dan Mhm. lain-lain ya itu ya. Tapi kalau one man show lebih lama ya? Ya lebih lama lah Mas. Mhm, Saya pernah Mas habis pandemi itu, mhm, kan teman-teman SDM saya keluar semua Mas. mhm, Habis pandemi itu keluar semua, terus tinggal saya sendiri, saya panggil SDM saya kok nggak ada respon gitu, bahkan mhm, ada yang udah kerja di tempat lain, mhm, ya nggak apa-apa, terus saya ngerjain sendiri Mas itu, dapat mhm. orderan 140-an lah. One man show One man show 140. 140-an yang sablonnya di depan, di belakang, di Oh ya. lengan, Mhm. seminggu Itu Mas baju itu. apa itu? Kok depan Baju belakang samping? ini anniversary komunitas mobil. Oh ya, ya, ya. Ada logo-logo, Kopdar gitu ada ya, logo gitu logo ya. IMI, logo Heeh, apa terus belakangnya bendera tulisan gitu, gitu. Heeh, belakang, depan. heeh. Seminggu itu Mas saya kerjain Seminggu sendiri. sendiri. Oh, nggak sakit tuh bro? Yo bangun tidur langsung nyablon, selesai nyablon tidur lagi gitu. Eh, Nyablonnya 3 hari sendiri saya itu. itu posisi pas udah di Playhat atau Udah di Oh, Playhat. udah di Playhat. Oh, dulu sempat one man show juga ya di Playhat. Sempet. Itu udah Eh, posisi udah punya karyawan, terus keluar semua karena Covid, oh iya, 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 iya. terus mulai ada event lagi, Mhm. ngerjain lagi. Kan Mas Ruben juga ngalamin toh pas Mhm. Covid, Iya, nggak boleh jadi ada event kayak gitu kan. profesinya jadi aneh-aneh. Heeh. Heeh, ada yang jualan ubi. Kalau saya jualan itu sih, apa itu sambal kering. Iya. Iya sih, harus adaptasi gitu Mhm. ya. Tapi kadang terus bikin gimana cara akalnya pas pandemi bikin acara yang tipenya streaming Mhm kayak gitu kan. mhm. Ya Tinggal itu kita dulu adaptasinya. dulu apa namanya yang Ya, komunitas musik di Kulon heeh, Progo itu ya, heeh, heeh, heeh. sempat ngeluarin lagu toh yang Heeh, itu. apa tag-nya dari rumah Heeh, itu. heeh, itu. Karena adaptasi kan, Mhm nggak mhm. bisa kumpul bareng gitu kan. Iya. Terus bikin apa ya? Bikin apa ya? Greget ya Heeh. bikin itu gitu. Yang penting tetap bisa bersatu di komunitas. Oke, ini kita udah nyampe ujung obrolan ya. Jadi kita udah membahas tentang komunitas, tentang sablon. Mhm. Nah, ini sebelum ini kita juga tadi sempat kedatangan tamu. Jadi Mas Faris ya. Mhm Teman-teman bisa mhm. lihat di episode sebelumnya tentang usaha. Kalau dia bergeraknya di F&B, Mas Bonjal ini lebih ke apa tekstil atau apa nyebutnya kalau sablon itu? Kalau sablon sebetulnya di jasa sih, jasa. Jasa ya, Tetep jasa sablonnya ya. jasa, heeh. Heeh, heeh. Dan industri kaos ya katanya gitu. Mhm, Heeh. pakaian. Pakaian, oke. Ada nggak Mas buat orang-orang pemula nih, misalnya saya Mhm. sebagai orang yang awam dan pengen buka usaha sablon karena tahu nih Mhm. apapun profesi saya, ada Mhm. yang polisi, ada yang tentara, ada yang dokter, ada yang lawyer, ada yang Mhm. anak Vespa, pang dan lain-lain. Saya harus mulai dari mana nih kalau mau nyablon? Kalau mau nyablon piye ya Mas ya? Heeh, Kalau dulu kan saya awalnya otodidak. heeh, Otodidak. Akhirnya vendorku mulai tertata itu ya karena berkomunitas. mhm. Karena kan kalau kalau dulu ya Mas, kalau dulu mau belajar sablon itu sulit Mas. Ilmu itu kayak masih di-keep gitu loh. Sama Oh, masih sama pelit ilmu ya? masih pelit ilmu. Tapi kalau Mhm, kalau sekarang dengan kita berkomunitas itu ilmu itu kita bagi-bagi. Toh mhm, sekarang juga di YouTube banyak media mhm. sosial. Karena kalau dulu kan belum ada YouTube ya. Ya, Jadi kalau sekarang banyak banget Mas di YouTube mhm,
Terus ada lagi juga kalau misalnya mau ikut kelas-kelas itu sekarang banyak Mas, kelas-kelas Hmm. sablon itu. Mm, 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 Untuk tahap yang lebih lanjut ya, untuk tahap mm, yang expert gitu. mm, mm. Tapi kalau untuk sablon dari nol ada juga di LPK itu ada. Termasuk Lembaga kalau pelatihan-pelatihan itu di ada. BLK itu ada ya kayak gitu Ada. ya. Oke. Jadi Atau mm, kalau teman-teman mau ya main aja ke komunitas sablon Jogja gitu, mm, ke teman-teman vendor. mm, Semuanya welcome semua kok. feel free buat tanya-tanya Mm-mm. atau sekadar curhat juga nggak apa-apa. Iya. Termasuk Sambat. di Playhat Ing. Iya, monggo Mas kalau ke Kulon Uh, Progo main ke Playhard. di alamannya di Serut ya itu Nah, ya. di Serut Di Serut Pengasih. Pengasih. Oke, dan buat teman-teman yang pengen kepo nih, Mm-mm. Playhat Ing itu bisa berkunjung kemana? Katanya Instagramnya baru nih. Iya Mas, kemarin dihack. Aduh. Ini kena hack ini. Apa yang baru nih Instagramnya? Instagramnya yang baru di Playhard Apparel. Playhat Apparel Mm. gitu. Pantesan kemarin kok kayaknya udah follow saya kok. Jadi hilang Iya, Instagramnya itu. di Instagram itu ada Playhard Apparel. Kalau di TikTok masih Playhard Ing. Mm. Di YouTube juga ada tapi kurang aktif sih. Besok mau minta bantuan Mas Oke, Ruben ini. siap. Ngobrolin tentang sablon gitu ya. Ya, oke. Oke, sebelum podcast ini ditutup, ada nggak hal yang pengen disampaikan? Tambahan atau apa gitu? Apa Mas ya? Mm-mm. Untuk ya mungkin kalau untuk teman-teman saya di komunitas tetap solid dan Mm. tetap jaga tagline kita sebagai barometer sablon Nusantara sih. Mm. Jangan sampai tagline itu menghilang begitu saja. Kita harus tetap solid, tetap harus jadi KSJ yang menjadi barometer sablon Nusantara. Yes, Seperti itu sih. tetap jadi KSJ yang sebagaimana mestinya Iya. gitu ya. Karena berat banget tuh titelnya Berat, sebagai berat, barometer berat. sablon Nusantara Iya, itu. berat. Oke, terima kasih Mas Bonjel udah datang ke rumah podcast kolektif ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan dan menonton episode ini di YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, Mas. Oke.